Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula perwakilan saking kelompok 3 ajeng mewawancarai pemilik asli tahu ledek. Ini kula badhe tambahan kados pundi cara menjangkau waktu tamu terjadi dan kados pundi cara rusun terjadi. Cara membuatnya itu nggak perlu dipikir panjang, banyak mudah banget kalau mau tahu. Kalau emang semua nanti direndam waktunya lumayan lama sih, sekitar 4 sampai 5 jam. Habis direndam kedelainya awalnya kecil, kalau direndam selama 4 sampai 5 jam itu mengembang tuh menjadi besar. Mengembang dan proses selanjutnya habis itu ditiriskan maksud saya ditaruh keranjang yang lubangnya kecil-kecil itu digunakan untuk membersihkan air. Jadi dibilas mana ini kan dibersihkan lagi. Awalnya kan bakal dibersihkan lagi semua, nanti direndam waktunya lumayan lama sih, sekitar 4 sampai 5 jam. Habis direndam kedelainya awalnya kecil, kalau direndam selama 4 sampai 5 jam itu mengembang tuh menjadi besar. Mengembang dan proses selanjutnya habis itu ditiriskan maksud saya ditaruh keranjang yang lubangnya kecil-kecil itu digunakan untuk membersihkan air. Jadi dibilas mana ini kan dibersihkan lagi. Awalnya kan bakal dibersihkan lagi, habis itu kita masukkan ke mesin penggiling. Di sana nanti juga ada ke mesin penggiling. Habis itu ke mesin penggiling keluarnya nanti berbentuk cairan putih atau adonan kayak adonan kue gitu. Adonan putih itu sekitar 2 bak. Jadi 1 bak kecil. Kalau nanti dimasukkan ke mesin penggiling jadi 2 bak tuh kayak adonan kue warna putih tuh. Itu nanti habis semuanya udah habis digiling, kita masukkan ke wajan yang sangat besar. Wajan sangat besar gunanya apa sih? Untuk direbus, digodok. Ini orang Jawa kan digodok, ya kan? Direbus dengan api yang sangat besar. Gunanya apa? Biar cepat mendidih. Nanti kalau udah cepat mendidih, itu kan menjadi cairan semua, menjadi apa sih? Menjadi sari kecil. Nah, awal mulanya nanti habis itu kan mendidih banget ya. Diaduk dengan rata, didiamkan sebentar. Nanti kita masukkan ke gendongan. Gendongan itu gunanya untuk dihari, untuk memisahkan antara ampas sama sarinya, sari kecil. Ampas sama sari kecil itu dipisahkan pakai namanya kain sarian. Sarian itu kan yang dipisahkan, jadi kan ya kita ini buat sarinya biar kuat dan gitu. Nah, ampasnya tetap di sini, itu disarikan itu. Nah, gunanya ampas apa sih? Satu bisa buat tempe itu pernah kan? Nah, itu dibuat campuran nasi juga bisa, dibuat campuran sayuran juga bisa. Jadi manfaatnya banyak. Terus yang terakhir dibuat apa, makan kambing atau mentol atau semuanya bisa dimanfaatkan. Kalau sarinya ya kan nanti dikasih juga. Ya awal gunanya juga untuk membuat suatu gumpalan. Jadi awal mulanya ini kan cair, dikasih juga jadi bubur. Kayak apa tuh? Kayak serawang laba-laba gitu kan gitu. Nah, habis itu kita saring lagi, kita ambil cukanya lagi, kita taruh pada lagi kosong, ya kan? Habis itu kita tata rapi, nanti ada alat press nanti itu dikasih kain, ya kan? Nanti hasil dari fermentasi antara cuka dan sari kedelai ini nanti kita pindahkan ke alat press. Sebelum kita pindahkan kita tata dulu lagi. Jadi alat press kan kotak ini ya. Per 10 bijinya. Nunggu ini mengendap dulu sambil kita makan ini. Kita taruh kita pindah, ya kan? Terus itu kita aduk-aduk sampai kita tata, sampai intinya sampai apa sih gelembungnya, untuk sampai untungnya itu bersih. Baru kita tutup pelan-pelan. Terus habis itu kita tutup lagi, yang atasnya kan masih kelihatan ya, kita tutup sampai nggak kelihatan lah. Habis itu kita tutup lagi pakai alat press tutupnya. Tadi kan alat cetaknya, ini tutupnya kita naikkan ke atasnya ini. Habis itu juga kita kasih batu. Apa sih gunanya batu? Untuk mempercepat pengerasan. Perasaan banyak lah. Kalau nggak dikasih batu kan nggak masalah menghangatnya nggak ada. Makanya dikasih alat pindah batu. Biar cepat, biar apa tuh keset. Habis itu kita tunggu berapa menit sih ya? Kita tidak bisa mengingatkan lah, waktunya harus setengah jam baru berapa menit, kita nggak bisa mengingatkan. Kalau udah keras tuh ya cukup lah. Kita ambil, kita buka semua, kita bongkar semua lah ininya ya. Kita ambil batunya, kita ambil bijinya, kita ambil.
baru kita buka nanti. Kita bisa lihat hasilnya dari situ. Itu baru berwujud tahu putih. Intinya air sama cukanya itu udah hilang semua. Hasilnya kan nanti ada di situ juga bisa lihat, sama teman-teman juga bisa lihat hasilnya kayak gimana. Habis itu kan kita garis-garis sesuai ukuran, sesuai konsumen. Maunya konsumen gimana, mau kotak besar gimana, mau harga berapa. Di sana juga ada harga yang 2.000 juga ada per 10 bijinya. Harga 4.000 per 10 bijinya juga ada. Harga 8.000 per 10 bijinya juga ada. Di sini bermacam-macam harga, bermacam-macam ukuran. Ya kan nanti kotak besar kita garis pakai garis kayu yang kotak panjang ini kan ya. Itu jadinya nanti kan tergantung ukuran. Nanti misalnya jadinya 19 kali 21, ketemunya kan 400 kurang 1. Nanti ada yang 20 21, 20 21 maksudnya di sini yang 20, di sini yang 21, jadinya 420. Ya kan? 420 biji. Itu berwujud tahu putih. Kalau yang tahu besar ukurannya 14, ini 14. Jadi kedepannya 14, ke sampingnya 14, ketemunya 210 biji. Kalau semakin besar jumlahnya semakin sedikit. Kalau semakin kecil ukuran dan semakin kecil ukuran jumlah tahu semakin banyak. Kalau yang per 10 bijinya 2.000 itu 27 kali 29, ketemunya sekitar 780-an. Semakin banyak kalau ukuran semakin kecil. Di sini berbagai ukuran. Habis kita potong-potong, kita dan kotak kita juga kita pindah ke bak. Gunanya apa sih? Untuk memiriskan, untuk mempercepat pembunuhan. Kan masih anget. Dan kita pakai paksa dan melakukan ini kan. Kita pindah ke situ. Gunanya untuk mempercepat pembunuhan. Jadi habis itu ya paling berapa menit lah, dingin kan, baru kita masuk ke proses pembunuhan. Kalau awal mulanya sekecil kayak gini, bisa agak segini. Gunanya apa sih? Di situ ada dua proses pembunuhan. Jadi wajan pertama sampai wajan kedua. Yang pertama itu apinya agak kecil, yang kedua apinya agak besar. Intinya kalau di sini kayak pupuk ya, tahu setengah matang dan ada kan. Nanti kalau sudah setengah matang baru kita masukkan ke api yang sangat besar. Jadi mengembangnya itu sempurna. Kalau proses langsung dimasukin ke api yang sangat besar, mengembangnya itu kurang sempurna. Jadi kayak di sini tuh pernah dengar tahu yang keliling itu kan ya? Itu kan kecil banget tuh ya. Itu kan segini. Kenapa bisa rupanya sangat besar? Tapi dalamnya kan nggak ada isinya apa-apa nih. Nah, dia kan pakai soda pengembang. Kalau di sini murni tidak pakai apa-apa. Dan di sini juga pernah dikunjungi apa tuh anak-anak dari manapun, tujuannya pasti ke kampung Doko tuh pasti ke rumahnya Bapak Haji Hadi sama Bu Haji Kandika. Beliau pemilik utama ya toh. Bapak itu pabrik tahu hasil udah pulang dan mungkin sejak tahun berapa aja ya? Ya sekitar beliau masih muda Mbak Ibu Haji dan Ika itu kelahiran 1982, masih muda sih orangnya. Terus yang Pak Haji lagi kelahiran 1977. Di situ mulai usaha yang masih itu adalah persis itu aja kedepannya kembang sampai pertama ya inilah hasilnya Mbak bisa lihat. Kalau emang orang serius berusaha itu kan hasilnya sangat memuaskan lah ininya kan gitu. Kembali lagi ke topik yang tadi yang proses penggorengan sudah ya kan. Intinya digoreng biar matang lah, jangan sampai kosong ya kan. Nanti kalau udah matang kita entah tuh apa sih bahasanya, kita ambil kita tiriskan lagi ke apa tuh meja yang sangat besar, meja yang lubang-lubang itu Mbak ya. Dibiarkan sampai dingin di situ. Di Blora. Nah, mau pakai mobil putih yang di Blora ini. Di situ kita beli di pabriknya, harganya intinya ya nggak murah nggak mahal lah, 2.000 oke, 5.000 oke, beli berapapun oke di sini. Tapi beliau memfokuskan memasarkan tahu gorengnya itu di pasar rakyat di Pon, Jawa Tengah. Jadi setiap jam setengah 2, jam 2 berangkat. Mungkin sebelum jam 9 lagi sudah sampai rumah. Itu pemasarannya kadang ada yang minta setoran atau beli di sini atau dijualnya di sana ada juga. Jadi siapapun beli di sini bebas, sakit. Jadi belinya nggak harus di pasar. Cuma beliau bekerjanya memasarkan hasil produksi yang ada di rumah itu dibawa ke pasar. Satu mobil penuh. Nah, itu tadi proses pembuatan bahan-bahannya tadi sudah saya sebutkan. Memang kalau bahan-bahannya kurang lengkap, kita nanti selanjutnya apa berikutnya langsung ke belakang. Di situ kebetulan apa yang dibutuhkan
ada semua. Di situ ada semua, karyawannya juga ada, tahunya, ukurannya, gede, semuanya juga ada semua. Cara pemasarannya itu, cara pemasarannya juga ada. Bahan matang tersedia, tertata rapi, taruh di dalam mobil, kita bawa ke pasar kayak gitu. Ada yang kembang, ada yang tutupan, ada yang tutupan. Seluruh penjuru pasar ada semua. Ada diskon, boda, lain ada semua. Pasar Bojonegoro juga ada, pasar Tuban juga ada, pasar Bakar juga semua juga ada. Jadi satu titik di desa Lodok Kulon, hasilnya produk si tahu asin Lodok Kulon. Itu udah, kalau istilah udah punya sinyal banyak, dalam ukuran punya sinyal banyak, udah menyebar ke seluruh. Dan ini pasar Ngawi, perahu juga ada, tapi berangkatnya kan jamnya enggak dibiarkan sampai dini. Nanti kalau sudah benar-benar dingin, kita tata rapi ke keranjang, tahu keranjang kelengkeng kan? Ya, kita tata rapi di situ, nanti ada keranjangnya di situ. Kita tata rapi sepenuh-penuhnya di situ. Ya kan? Sudah kita tata rapi, kita tumpuk-tumpuk, sudah. Di situ proses dari awal sampai akhir. Sebenarnya sih kalau memang kita langsung dipraktekkan, oke, kita mudah. Tapi kalau sekedar teori dijelaskan tapi nggak ada kayak alatnya atau apa sih susah. Kita mempraktekkan sekilas itu kan susah. Di sana ada semua, mulai minyak semuanya ada. Dan di situ proses pembuatan tadi kan ada pemasaran juga kan ya. Di sini kita beli langsung ke pabriknya bisa, ya kan? Dan beliau juga memasarkan di daerah Jepang, Jawa Timur jam segitu. Jamnya sendiri-sendiri. Ada yang jam 1, ada yang jam 9 malam berangkat, ada yang jam 4, jam 3 berangkat. Jadi kalau perkembangan pesat itu selain di desa Lodok Kulon, kan produk tahu asin Lodok Kulon sampai ada adiknya masuk ke sini kan ada pelang warna hijau ya, yang semua sampai ke sini kan juga di sini ada. Soalnya dikasih itu kan intinya udah diakui semua orang lah. Diproduksi tahu asin itu yang terbanyak ada di desa Lodok Kulon. Bahkan adik-adik mbaknya kan melihat dari jalannya, pabriknya mana sih mas? Kan pabrik nggak mungkin ditaruh depan rumah, nah pasti kan di belakang rumah. Jadi ini pemilik utama, ini kata saya. Jadi kalau ada apa-apa kan, ini pemilik utama, tapi di sini kan kita. Jadi kan itu, misalnya mbaknya kayak dengan apa tuh pabrik tahu asin, akhirnya juga Bogor. Situ juga pabrik, ini juga pabrik, situ juga pabrik. Tapi yang dari satu pabrik dua pabrik sampai ini yang paling sering murni semua di situ. Itu cuma enaknya cuma di sini. Jadi kemarin atau beberapa minggu yang lalu itu kan ada beberapa ratus orang sampai pakai helm sama ibu-ibunya juga ikut. Jadi dari sini sampai ujung betul itu penuh. Akan diharapkannya intinya gelaran lah gitu loh. Nah kan kalau dikasih kursi kan nggak mungkin ya, kasih lesehan lah kan. Jadi kita wawancara di situ apa tujuannya di situ ya saya jelaskan semua. Alhamdulillah di situ bermanfaat bagi anak-anak. Jadi anak-anak muda sekarang kan rata-rata kalau disuruh kerja disuruh apa kan intinya gimana ya, agak gengsi lah ya. Sekarang itu kan baru lulus sekolah mau main-main dulu lah, nggak mau langsung kerja kan, kebanyakan kan gitu. Ini anaknya Pak Haji ini kan punya anak dua, yang satu dulu alumni SMA 1 kalau tapi nggak tahu di tahun berapa. Dia tuh kerja di sini bantuin lah ya, intinya kerja di tahu tuh kalau kotor pasti kan. Tapi kalau nggak dikerjain kayak gitu disuruh berkembang itu kan susah. Intinya jangan sampai malu. Kalau kita pengen maju, pengen sukses, pengen apa, jangan sampai malu kita ambil kerja keras kita sendiri. Walaupun keras sedikit, tapi setiap hari kita dapat. Setiap hari hasilnya kita 500 itu dapat. Nah, otomatis kan satu bulannya dapat. Kalau hasilnya perlu hasilnya. Petangnya mas ya? Kali udah kelihatan ketemunya berapa, ya kan? Ya bukannya sombong atau gimana? Ya itulah hasil yang kita dapat. Memang itu yang kita dapat, nggak bisa dikurangi ya kita ditambah. Kalau semakin kita bawanya semakin banyak, produksinya kita semakin banyak. Itu hasilnya semakin banyak, untungnya juga semakin banyak. Dan satu bulannya itu sekitar 6 ton. Habisnya kedelai. Satu harinya itu satu bulannya sekitar 6 ton. Dan satu harinya itu mampu memproduksi sekitar 200 kilo. Kalau nggak 200 kilo satu kilonya kan satu saknya kan. Nah, ini yang saya berikan, apa itu komentar yang saya berikan buat mbaknya, nanti kan bisa di apa nih ambil intinya aja ya kan. Ini cuma sekedar omong bergurau lah ya, omong-omong
tujuannya apa kesini tak jelaskan. Nanti kalau ingin lihat kenyataannya ada di belakang kayak beli minyak habisnya berapa, tadi ukuran dari surat dari apa tuh ada semua. Jadi pemilik utamanya masalah pembelian langsung aja ke belakang, belinya berapa dikasih, bahkan nggak dikasih pasti dikasih, kan nggak harus di pasar kita beli, dari di rumah juga bisa nggak apa. Emang tujuannya kita buat dipasarkan ke pasar kan buat konsumen semuanya dan berbagai ukuran ada di sana. Kalau mau beli silakan ke belakang, nanti mau lihat apa-apa ya semuanya ada di belakang. Proses dari awal sampai akhir ada di belakang. Gitu. Ya, terus ini ada berjalan lagi, nanti ganti orang. Ya nggak apa-apa. Oke.